Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang buat para fans GP Mania dan pencinta pembangunan di seluruh Indonesia. Kita kembali lagi mengudara bersama channel ini pada hari Minggu di tanggal 25 Agustus 2024. Selamat menyaksikan. Kita akan melihat bagaimana terbarunya sirkuit Mandalika serta kesibukan pengerjaan yang saat ini dilakukan, sejauh mana capaian dan perkembangan serta perubahan sirkuit Mandalika mendekati MotoGP yang tinggal beberapa minggu lagi akan diselenggarakan pada tanggal 27 sampai 29 September mendatang. Dan baiklah, kita langsung saja awali pantauan kita pada siang hari ini ya, di area pengerjaan yang saat ini super sibuk dilakukan di area belakang tribun yang berkursi merah putih. Saat ini melakukan penyedotan apabila ada genangan air di bagian dari drainase belakang tribun ini, dan juga drainase box culvert sebagai jalur kabel jalur pipa air bersih saat ini dikuras, disedot menggunakan mesin khusus agar ruangan dari box culvert ini bersih ya. Jadi untuk itu semuanya dibersihkan mulai dari lumpur, sampah jika ada di dalam dari box culvert tersebut, sebab itu menjadi jalur pipa air bersih ya teman-teman ya. Terus dilakukan penyedotan ya, pengurasan supaya lebih bersih dan kinclong untuk area dalam dari drainase box culvert yang berukuran besar, yang mana kita ketahui progresnya sudah jadi, namun terus dilakukan perawatan ya untuk disedotnya dari genangan air tersebut. Dan kemudian di sini kita berada di tikungan ke-15, 16 dan 17. Terlihat kondisinya seperti ini yang terpantau dari kamera udara kita pada siang hari ini. Serta pada hari ini sirkuit Mandalika sedang menggelar Mandalika Racing Series ya. Saat ini terdengar suara yang sangat berisik sekali, lagi melaju kencang untuk super race dari Mandalika Racing Series ya, mulai dari kelas 150 cc ya, dan 250 cc, 600 cc hingga 1000 cc untuk yang diperlombakan dalam Mandalika Racing Series dalam putaran keempat ini teman ya. Iya, jadi Mandalika Racing Series ini yang digelar di sirkuit Mandalika adalah balapan sekelas nasional yang diikuti oleh pembalap Indonesia berbakat ya, untuk menciptakan pembalap-pembalap muda berbakat ya, berkualitas, dan kita harapkan semoga tembus ke MotoGP dan berprestasi, sering mendapatkan juara dalam balapan MotoGP maupun balapan internasional lainnya teman-teman ya. Untuk itu semenjak adanya sirkuit Mandalika ya, Mandalika Racing Series itu sudah digelar di tahun sebelumnya, dan sekarang ini sudah mencapai ya round keempat atau putaran keempat teman-teman ya untuk Mandalika Racing Series. Iya, oke, baik ya, karena di sini kita berada di jalur provinsi, kita fokus ya sekarang melihat kesibukan pengerjaan yang dilakukan ya. Kita sudahi dulu untuk penjelasan dari Mandalika Racing Series, dan kita lihat untuk kesibukan di depan dari sirkuit Mandalika atau di area taman di samping jalan. Di sini banyak hal-hal baru yang dibuatkan, lebih terbaru, lebih spesial untuk sambut MotoGP tahun ini teman ya. Inilah dia, kita lihat di bawah ya, pemasangan material besi yang sudah dirakit, dirancang kemarin, dan saat ini sudah jadi, tinggal dilakukan pemasangan untuk menjadi tempat sponsor digital nanti yang akan kelihatan tampilan terbarunya sirkuit Mandalika. Jadi tak hanya di sini saja, tapi banyak area yang akan dibangun seperti ini untuk sponsor-sponsor sirkuit Mandalika yang akan mendukung sirkuit Mandalika menggelar event besar MotoGP yang diselenggarakan pada tanggal 27 sampai 29 September mendatang, dan di tahun seterusnya karena sirkuit Mandalika akan terus menggelar balapan MotoGP. Jadi setiap tahun harus menghadirkan hal-hal baru ya, lebih banyak dan lebih baik untuk sirkuit Mandalika. Dan tentunya terus dilakukan perawatan ya, penjagaan untuk sirkuit Mandalika maupun kawasannya biar tetap selalu terjaga dan terawat ya, mulai dari taman misalnya di sini ya, selalu kelihatan menghijau walaupun musim panas, selalu tertata rapi, bersih dan kinclong ya untuk area sirkuit Mandalika dan kawasan Mandalika. Dan dibangunkan hal-hal yang baru nanti kita masih menunggu karena membutuhkan proses tahapan teman-teman ya, yang nanti akan dilakukan. Misalnya tahun ini apa yang dibangun dan tahun ke depan apa yang dikerjakan, seperti itu. Jadi selalu menghadirkan ya kejutan-kejutan baru untuk sirkuit Mandalika ini. Untuk itu tidak dibangunkan sekali-sekali saja, tapi bertahap-tahap ya, setiap tahun dibangunkan ini dan dibangunkan itu teman ya, biar tidak membosankan apa yang sudah dibangun dulu ya, dan lagi dibangunkan untuk hal-hal baru biar tambah lebih lengkap dan tambah lebih spesial untuk kejutan sirkuit Mandalika sambut balapan MotoGP dan balapan internasional lainnya. Karena dunia melihat dan dunia merasakan seperti para pembalap
merasakan lintasan sirkuit Mandalika dengan total panjang 4,31 km, memiliki 17 tikungan teman-teman ya, dan memiliki tempat lokasi yang sangat strategis, cocok sekali berada di pinggir pantai dan menggunakan aspal yang cocok sesuai dengan tempat keadaannya. Dan inilah dia tampilan terbaru untuk sirkuit Mandalika ya, di depan sirkuit, persisnya di samping jalur provinsi. Untuk bukit di sini yang sudah dibelah dulu teman-teman ya, sehingga membentukkan tebing yang tinggi, dan tebing tersebut saat ini berwarna putih karena sudah dilakukan pengecatan dan nantinya akan dibangunkan, dipasang sponsor baru untuk sirkuit Mandalika yang membentang terpajang di hadapan sirkuit Mandalika dengan bentuk yang keren dan menarik ya untuk sponsor kali ini, yang kelihatan memanjang ya, besar, untuk yang berada tepat di depan dari tebing bukit yang ada di jalur provinsi tersebut. Untuk itu tebing bukitnya berwarna putih ya, untuk menjadi background dari sponsor agar lebih kelihatan jelas ya, untuk sponsor baru di sirkuit Mandalika dengan background tebing bukit ya yang warna putih tersebut. Dan baiklah, karena di sini kita berada dari ketinggian sekitar 80 meter ya, melihat dari balapan yang saat ini sedang berlangsung, Mandalika Racing Series ya, sekelas 250 cc yang saat ini melaju kencang di aspal Pertamina Mandalika International Circuit, dengan terlihat ya run up yang masih kelihatan baru, umur cat tersebut masih 1 tahun namun kelihatan jelas baru. Dan nantinya sirkuit Mandalika untuk persiapan berikutnya akan dilakukan pengecatan ulang terhadap kondisi dari cat lama yang sudah pudar, yang kotor, itu yang dilakukan pengecatan ulang. Dan mungkin nanti jika ada kesempatan untuk menambahkan ya tampilan baru di area aspal sirkuit Mandalika untuk pengecatan selanjutnya di area run up yang belum tercat teman-teman ya. Ya, inilah dia lintasan trek lurus sirkuit Mandalika, terlihat cat dari track limit area verge ya, nampak kelihatan baru juga. Dan juga kita langsung saja melihat ya pembenahan tribun yang terus dilakukan pengerjaan pembenahannya ya. Jadi pengerjaan pembenahan ini sudah dimulai sekitar 2 minggu lebih dan hasilnya sudah terlihat sejauh ini teman ya. Atapnya sudah terpasang ya, mulai dari besi tiang dan besi kerangka sudah terpasang, sehingga satu tribun terlihat pada hari ini sudah siap atau rampung jadi teman ya. Tinggal dilanjutkan di tribun yang ada di sebelahnya. Di sini untuk pemasangan akan dibuat seperti ini. Jadi ini tampilan wajah baru untuk tribun kali ini sirkuit Mandalika ya, yang dulunya kelihatan pendek atapnya dan sekarang ini memanjang ke depan untuk terlindungi dari para penonton yang duduk di tribun di sini tidak kepanasan lagi, merasa aman dan nyaman, merasakan sensasi yang berbeda, tentunya lebih baik daripada sebelumnya. Inilah dia progres pengerjaan terus berlangsung di tengah-tengah dari acara balapan Mandalika Racing Series ya. Tapi para pekerjanya tak patah semangat ya untuk terus melanjutkan tugasnya masing-masing biar rampung tepat waktu, karena saat ini ya terdengar suara dari motor yang sangat berisik, keras sekali suaranya, apalagi di lintasan trek lurus ini pada saat start, luar biasa ya untuk suaranya. Nah, terus dilakukan pengerjaannya, jadi semua para pekerja ini berasal dari lokal teman-teman ya, masyarakat Indonesia yang karya anak bangsa, untuk membenahi tribun yang terlihat nanti dari layar televisi internasional, semua dunia bisa melihat untuk semua segala sesuatu yang ada di sirkuit Mandalika. Tentunya ya mendunia ya Mandalika ini, semenjak adanya sirkuit Mandalika perekonomian semakin meningkat ya, semakin berdampak sekali dengan pertumbuhan pariwisata Mandalika teman-teman ya, dan Lombok Nusa Tenggara Barat ini. Ya, semakin banyak wisatawan datang ke Lombok teman-teman ya, turis-turis berbagai macam negara yang datang, karena kita ketahui ya di Lombok ya memiliki kekayaan sumber daya alam yang luar biasa ya, tempat-tempat wisata yang indah dan juga kekayaan budaya adat yang saat ini terus dilestarikan, dijaga terus ya. Dan kita fokus sekarang untuk melihat area zona tengah kondisi terbarunya pada hari ini ya, di tanggal 25 Agustus 2024. Sejauh mana capaian dan perkembangan di area zona tengah ini selama dari kesibukan pengerjaan yang terus dilakukan. Nah, jadi pertama pengerjaan di area zona tengah, pembersihan semak-semak belukar yang sudah membesar dan tinggi, kita ketahui sekarang ini sudah ditebang ya oleh masyarakat yang ramai berbondong-bondong untuk menebang ya semak-semak belukar, dan juga membuatkan akses jalan di sini untuk para penonton dan juga pengguna UMKM dan pasar lebih mudah menjangkau tempat yang ada di teman ya, agar tidak melewati akses jalan yang jauh. Sekarang ini dipermudahkan dengan dibuatkan atau ditambah akses jalan kecil, jalan kaki maupun jalan
lain sebagainya kendaraan teman ya. Dan inilah dia, kita lihat Marshall sudah sangat sigap sekali ya untuk mengatasi apabila para pembalap sudah terjatuh, dengan cepat ya menolong, membantu untuk lebih terus melanjutkan dari balapan saat ini teman ya.